بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست أسماؤه وصفاته وتعالى مجده وعظمته وتمت كلماته. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أضاءت براهين وحدانيته وعظمت آياته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، تواترت معجزاته وكرمت أخلاقه وصفاته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari surat Al-Asr yang telah lalu, ada pelajaran yang sangat berharga tentang waktu. Waktu yang itu merupakan salah satu nikmat yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Waktu yang sudah sepantasnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan secara baik, secara efisien, dan semaksimal mungkin untuk amal saleh. Waktu, maaf, bisa dinyalakan AC-nya. Yang Allah bersumpah dengannya, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, saling berwasiat atau nasihat menasihati dengan kebenaran, maksudnya nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran, nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Di dalam surat yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dan ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya waktu. Betapa pentingnya masa. Sesungguhnya di dalam masa itu terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan. Ada sehat, ada sakit gitu ya. Di dalam masa ada kekayaan dan kemiskinan. Jika seseorang menyia-nyiakan masanya, 100 tahun berbuat sia-sia, bahkan bermaksiat belaka, kemudian ia bertaubat di akhir hayatnya dengan taubat yang diterima, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya, berada di dalam surga selama-lamanya. Dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidupnya yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya
masa merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan masa itu tidak tercela padanya, tidak ada celah padanya. Justru kita manusialah yang tercela ketika tidak memanfaatkannya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Hadis yang mulia ini erat kaitannya sebenarnya dengan surat yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana hadis yang mulia ini memberitakan bahwa waktu luang itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa banyak manusia tertipu dan mendapatkan kerugian atas nikmat ini. Apa saja bentuk kerugian dari nikmatnya waktu luang itu? Di antara bentuk kerugiannya adalah yang pertama, seseorang itu tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna. Seperti menyibukkan waktu luangnya dengan amalan yang kurang utama. Padahal ia bisa mengisinya dengan amalan yang jauh lebih utama. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama yang memiliki manfaat baik bagi agamanya maupun dunianya. Namun kesibukannya adalah dengan perkara-perkara yang mubah, yang itu tidak berpahala. Bentuk seseorang mengisi waktu luangnya justru dengan perkara yang haram. Ini adalah merupakan orang yang paling tertipu, orang yang paling rugi, karena ia menyia-nyiakan waktunya dengan perkara, atau dia menyia-nyiakan kesempatan memanfaatkan waktu tersebut dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat sama sekali, baik itu untuk agamanya maupun untuk dunianya. Tidak hanya itu, bahkan kadang seseorang menyibukkan waktu luangnya itu dengan perkara yang itu justru akan menggiringnya kepada hukuman Allah dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu sangatlah penting dan merupakan kewajiban atas kita menjaganya. Menjaga waktu itu merupakan perkara yang disepakati oleh orang-orang yang berakal. Dan di antara yang menunjukkan betapa pentingnya waktu, yang pertama, waktu itu adalah sebenarnya modal utama kita. Waktu adalah modal kita. Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, Ibnu Adam, ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai Bani Adam atau manusia, sesungguhnya kau ini tidak lain hanyalah
kumpulan hari-hari. Gitu ya. Innama anta ayyam. Kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk. Setiap kali hari itu berlalu, maka hilanglah sebagian darimu. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga mengatakan, innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja terhadapmu, maka fa'mal fihima, beramallah pada kedua waktu tersebut, malam dan siang itu. Jadi waktu itu adalah modal kita sebenarnya. Ya. Selama kita punya waktu, berarti kita punya modal. Gitu ya. Yang kedua, yang menunjukkan bahwa waktu itu sangatlah penting bagi kita, karena waktu itu berjalannya begitu cepat. Waktu itu berjalannya begitu cepat. Ada seseorang yang mengatakan kepada Amir bin Abil Qais. Amir bin Abil Qais ini adalah seorang tabi'i. Dia mengatakan, berbicaralah kepadaku. Maka dia menjawab, tahanlah jalannya matahari. Maksudnya apa? Tahanlah waktu. Kalau Imam Ahmad mengatakan, aku tidak menyerupakan masa mudaku kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku, lalu itu jatuh. Ini menunjukkan betapa cepatnya waktu itu berlalu. Seorang ulama yang memiliki kitab yang bagus, ya, Nasihah Al-Waladiyah. Ini kitab adab yang cukup bagus bagi anak-anak untuk diajarkan, ya, Nasihah Al-Waladiyah. Ini Imam Abdul Walid Al-Baji, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia, dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, inna lillahi haqqan. Sesungguhnya Allah itu memiliki hak. Bin nahari la yaqbaluhu bil lail. Allah memiliki hak pada waktu siang dan dia tidak akan menerimanya di waktu malam. Walillahi haqqun bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam dan dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Dengan demikian, sudah seharusnya seorang itu bersegera melaksanakan tugasnya, ya, pada waktunya, dan tidak menumpuk tugas, ya, dan mengundurkannya sehingga akan memberatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, di kalangan para salaf, waktu itu lebih berharga daripada materi. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Aku telah menjumpai atau menemui orang-orang yang sangat bakhil terhadap umurnya atau terhadap waktunya daripada terhadap dirinya dan dinarnya. Dan lain sebagainya, ya, seperti halnya manusia, ya, betapa pentingnya waktu. Manusia tidak tahu kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya, sehingga itu menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyelamatkan diri, ya,
dari ketergelinciran seorang terhadap waktu ini, maka di dalam surat Al-Asr ada empat cara supaya tidak menjadi orang yang tertipu, menjadi orang yang paling rugi terhadap waktu. Yang pertama dengan keimanan, kemudian amal saleh, ya, keimanan dengan konsekuensinya, ya, iman dengan 6 hal, ya, yang disebut dengan usulus sittah. Kemudian beramal dengan amalan yang saleh, mengerjakan amal saleh yang itu maknanya dengan amalan yang diliputi dengan keikhlasan karena Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya amalan tersebut dapat dikatakan sebagai amal saleh, ya, yang diiringi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya tadi, wa tawassaw bil haqqi, ya, nasihat menasihati, ya, dengan kebenaran, maksudnya untuk meniti kebenaran, mengikuti kebenaran, ya, dan nasihat menasihati di dalam menapaki kesabaran. Dan kesabaran itu ada 3. Apa saja? As-sabru ala ta'atillah, was-sabru ala maharimillah, was-sabru ala aqdarillah. As-sabru ala ta'atillah, yaitu kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Was-sabru ala aw an maharimillah. As-sabru an maharimillah, kesabaran di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar di dalam menghadapi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikarenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik olehnya untuk melakukan amal saleh, serta bisa saling menasihati di dalam meniti kebenaran dan di dalam, ya, menjalankan kesabaran. Surat itu, surat Al-Asr itu adalah surat yang nampaknya itu surat agung, ya, setelah Al-Fatihah dan surat-surat agung lainnya. Sehingga sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau lam yunzilillahu ala ibadihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah sekiranya Allah tidak menurunkan kepada hamba-hambanya suatu hujjah kecuali surat ini saja, maka itu sudah cukup. Ya. Artinya kafathum mau'izatan. Cukuplah surat ini menjadi mau'izah, nasihat, pelajaran, wa hathan 'ala tamassuki bil imani wal 'amal salih. Dan cukuplah surat ini sebagai motivasi, anjuran untuk berpegang teguh dengan keimanan dan amal saleh, wa da'wati ila Allah, dan dakwah menyeru kepada Allah, wa sabri 'ala dzalik, dan bersabar di atasnya. Namun maksud daripada perkataan Imam Syafi'i ini bukanlah maksudnya bahwa surat ini saja sudah cukup bagi kita, ya, atas segala syariat yang ada. Bukan itu maksudnya. Tetapi lakafathum, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, cukuplah bagi para hamba surat ini sebagai mau'izah. Ya. Karena setiap orang yang berakal, dia akan tahu bahwa dia akan benar-benar dalam kerugian kecuali, ya, orang yang memiliki sifat 4 ini. Ya. Al-imanu billah wal amalus salih wat tawasi bil haqq wat tawasi bis sabr. Maka barang siapa yang berusaha
dengan sekuat tenaga, semampu ia, ya, untuk memiliki 4 sifat ini, maka dia akan terlepas dari kerugian yang nyata. Nas'alullah an yaj'alana minar rabihin al-muwaffaqin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, demikian ya faedah dari surat Al-Asr yang kita tidak boleh luput darinya. Ya. Sekarang kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Humazah. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap celaan dan umpatan. Celakalah setiap orang yang mencela dan mengumpat. Alladzi jama'a malan, yaitu orang yang mengumpulkan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu, dia mengira, annama lahu, bahwasannya hartanya, akhladah, bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Di sini ada faedah, ya, faedah bacaan. Ketika kita membacanya, membaca kata kalla, itu para ulama
memiliki 3 pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak semua kata kalla kita dapat berhenti padanya. Yang kedua, ada yang melarangnya secara mutlak, tidak boleh berhenti pada kata kalla, semua kata kalla di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, dan inilah pendapat yang kita ikuti, ada yang ma yahsunul waqfu alaih, ada yang sebaiknya berhenti pada kata kalla, dan ada yang ma la yahsunul waqfu alaih, ada kata kalla yang sebaiknya kita tidak berhenti. Jadi pendapat yang ketiga ini ditafsil, artinya diperinci. Jadi tergantung maknanya, disesuaikan dengan apa jamaah maknanya. Kalau makna kalla seperti ini, ya, sebagai bantahan, ya, raddan, ya, sebagai bantahan, ya, atau rad'an, ya, yang itu artinya apa jamaah tadi? Sekali-kali tidak, ya, sebagai bantahan. Maka sebaiknya berhenti. Kalau itu sebagai pernyataan, ya. Gini, kalau sebagai bantahan atas apa yang dinyatakan sebelumnya, seperti tadi kan, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kemudian datang kata kalla, sekali-kali tidak. Ini sebagai bantahan atas apa yang dikira oleh orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu, bahwa hartanya dapat mengekalkannya, menjadikan dia hidup selama-lamanya. Nah, ini sebagai bantahan, kalla, sekali-kali tidak. Maka di sini di ayat keempat dari surat Al-Humazah, kata kalla ini termasuk, ya, yang ma yahsunul waqfu alaih, apa yang, ya, sebaiknya berhenti, ya, pada kata kalla di sini. Namun demikian boleh dilanjutkan. Jadi kalau ada yang membaca kalla la yumbadanna fil hutamah, itu tidak mengapa, karena ini min babi hasan, gitu ya, ma yahsunul waqfu alaih. Jadi memang baiknya berhenti, ya, sebagai bantahan, karena bukan penegasan atas apa, ya, yang dinyatakan sebelumnya. Tapi ini justru sebagai apa namanya, katakanlah di sini yang artinya apa tadi, kata rad', ya, kalimatu rad'in, ya, sebagai kata bantahan atau sanggahan atas apa yang dinyatakan di ayat sebelumnya. Ya. Ini juga sebagai pencegahan, ya, bahwa tidak benar apa yang disangkakan oleh orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu, bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Tidak demikian. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Insyaallah. Sungguh benar-benar dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Apa itu al-hutamah? Ya, ini ditanyakan pada ayat setelahnya, wa ma adraka. Tahukah kamu apa itu hutamah? Apa itu al-hutamah? Neraka al-hutamah itu apa? Ya, narullahil muqadah, yaitu api Allah yang menyala-nyala atau yang dinyalakan. Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah,
yang naik sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya ia atas mereka apa? Muqsadah apa artinya? Tertutup, ya. Ini di sini ada dua bacaan, ya. Muqsadah dengan mentahqiq hamzahnya, membacanya dengan jelas muqsadah. Ada pula yang membacanya tanpa hamzah, jadi dibaca musadah. Ya. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya, ya, neraka Allah yang dinyalakan itu ditutup rapat. Fi amadim mumaddadah, pada tiang-tiang yang dipanjangkan gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat-surat semacam ini, surat yang diawali dengan kata wailun, sebagaimana telah berlalu surat-surat sebelumnya, ada surat apa? Al-Mutaffifin juga diawali dengan apa? Wailun. Apa makna wail? Ya. Kalau ada yang menyebut, ya, surat Al-Mutaffifin itu surat wail, karena diawali dengan kata wail. Itu nggih. Namun surat yang diawali dengan kata wail tidak hanya surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Humazah juga diawali dengan kata wail. Namun apakah surat Al-Humazah juga disebut dengan surat wail? Ya, tidak, ya. Jadi yang namanya kata wail, ya. Wailun ini kalau kita lihat di Al-Qur'an, maka kita akan mendapati kata wail itu sangatlah banyak. Ya. Barangkali ada sekitar 68 ayat yang di dalamnya terdapat kata wail. Di dalam Al-Quran ada sekitar 72 kata wail. Atau ya kurang dari itu, ya. Wailun. Ya, mohon maaf, ada sekitar 20 ayat. Saya tadi bilang apa? Ya, mohon maaf, bukan 70. 20 ayat. Ya, yang di dalamnya ada kata wail. Ya, mungkin ini nanti perlu di cross check lagi. Mungkin barangkali catatan saya salah, mohon maaf. Yang jelas, ya, kata wail itu di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Ya. Dan menurut pendapat yang ya sahih, bahwa wailun ini adalah kalimatul wa'id. Itu yang harus kita kenal. Yaitu kata ancaman. Yang dengannya Allah mengancam setiap orang yang menyelisihi perintahnya. Dengannya Allah mengancam orang-orang yang melakukan larangannya atau mendatangi larangannya. Jadi ketika kita mendapati kata wail seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa ini merupakan ancaman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang ada sifat-sifat yang disebutkan setelahnya. Mulai dari humazatil lumazah dan seterusnya. Ya. Ini menurut pendapat yang benar. Walaupun ada pendapat yang lainnya yang tidak kita pungkiri, ya.
Ada yang menafsirkan kata wail itu adalah salah satu nama lembah di neraka jahanam. Ya. Namun yang lebih tepat bahwa wail ini maknanya adalah kata ancaman. Ya. Yang kalau kita terjemahkan tadi, wail itu artinya apa jamaah? Celaka, kecelakaan, kebinasaan. Jadi ini merupakan kata ancaman. Likulli humazatin lumazah. Di situ ada kata kulli, bagi setiap. Ya. Bagi setiap. Kata-kata kul di sini ini menunjukkan akan keumuman. Ya, kul, kullu. Ini kan ada lamul jar sebelumnya menjadi kulli, li kulli. Jadi bagi setiap kecelakaan itu, ya, bagi setiap humazah. Ini kalau di sini kata-kata humazah, al-humazah dan kata al-lumazah. Humazah itu artinya pengumpat. Gitu kan? Terus apa arti kata lumazah? Pencela. Berarti bagi setiap pengumpat lagi pencela. Gitu. Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap pengumpat dan pencela gitu ya. Pengumpat lagi pencela. Ini yang dua sifat yang disifati dengan satu, ya, satu makna atau dua makna. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Di sini disebutkan humazah dan lumazah. Humazah artinya pengumpat, lumazah artinya pencela. Nah, ini dua sifat yang dimaknai satu atau masing-masing memiliki sifat sendiri. Sebagian ulama mengatakan innahuma lafdhani li ma'nan wahid. Sesungguhnya dua sifat itu dimaknai satu. Jadi maknanya al-humazah itu lumazah. Al-humazah itu apa? Lumazah. Pengumpat itu ya pencela. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan bal likulli wahidin minhuma ma'nan ghairul ma'nal akhar. Jadi setiap sifat ini memiliki maknanya sendiri. Ya. Dan ini kita sampaikan tentu di dalam tafsir Al-Qur'an ini ada kaidah yang penting untuk kita pelajari. Ya. Yang bisa dibaca di situ. Ya, kalau di situ disebutkan, ya, atau jika suatu perkara berkisar di dalam satu kata, ya, disebutkan bersama dengan yang lainnya, maka itu maknanya satu. Ya. Tetapi kalau disebutkan ya secara terpisah, maka setiap kata itu memiliki makna tersendiri. Jadi setiap kata itu memiliki maknanya sendiri. Karena memang kalau kita jadikan dua kata tersebut satu makna, maka seakan-akan ada pengulangan di dalam Al-Quran yang tidak ada tuntutannya di situ. Namun kalau kita jadikan setiap kata itu maknanya tersendiri, maka ini menjadi semacam suatu perbedaan antara dua kata tersebut, antara dua sifat tersebut.
Ini dibahas oleh para ulama ahli tafsir, ya. Apakah humazatil lumazah itu dua kata yang bermakna satu, atau masing-masing kata itu memiliki maknanya sendiri? Nampaknya wallahu a'lam di sini, ya, dua kata tersebut masing-masing memiliki makna, ya. Ya tadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, ya, pengumpat dan pencela itu 11-12 gitu ya. Ya. Mirip tapi tidak sama gitu. Jadi maksudnya di sini anna bainahuma farqan. Bahwa kedua sifat ini memiliki perbedaan. Bagaimana cara membedakannya antara pengumpat dan pencela? Kalau pengumpat, al-humazah itu dengan tingkah laku, dengan kelakuan. Ya. Jadi pengumpat itu dengan apa namanya? Ada sesuatu yang dikerjakan. Ya. Ketika mengumpat itu tidak hanya dengan mulut, ya. Bukan dengan apa? Mulut. Itu falhamzu bil fi'l. Gitu. Wal lamzu bil lisan. Sedangkan pencela itu dengan lisan. Jadi kalau mengumpat itu dengan tindakan gitu ya. Sedangkan mencela itu dengan ucapan, lisan. Itu cara membedakannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Itu perbedaannya di situ antara pengumpat dan pencela. Yang mungkin sekilas maknanya satu, karena memang juga ada yang berpendapat bahwa maknanya sama, ya, dua kata yang maknanya sama. Namun yang benar tampaknya di sini wallahu alam bahwa humazah mengumpat dengan perbuatan, ya, tindakan, sedangkan mencela itu dengan ucapan, lisan. Sebagaimana, ya, itu dinyatakan di surat At-Taubah ayat 58, ya. Dan surat Al-Qalam ayat 10 sampai dengan 11. Ya, itu baru ayat yang pertama, jemaah. Ya, dari situ kita mendapatkan pelajaran bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ancam, ya, maka itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang kata wail, ya, yang artinya apa? Diartikan di mushaf terjemah itu apa? Kecelakaan gitu ya. Setiap ada kata wail, maka kita harus berhati-hati dengan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengancam itu tidak main-main. Berarti sesuatu yang diancam itu terlarang. Walaupun itu dianggap oleh orang ya biasa saja. Kalau dalam bahasa kita apa jemaah? Misuh. Apa? Misuh atau mesuh? Misuh ya. Saya baru dapat kosakata ini ya di Jawa Timur. Ojo misuh ya. Maksudnya ojo ngumpat, ojo mencela gitu ya. Ojo misuh. Yang itu entah itu dengan, mohon maaf, ini contoh umpatan yang atau celaan gitu ya. Ya. Yang saya mengucapkannya berat karena tidak biasa. Yang ada itunya cuk itu ya. Cuk. Sekilas itu udah. Ya, apalagi kalau umpamanya kita lagi di jalan gitu, itu ada yang nyalip gitu ya. Atau ada yang ya, tidak, wah. Betul nggih? Ya gitulah. Ya. Rasanya kata-kata itu pun tidak pantas untuk kita ucapkan di majelis yang mulia ini. Itu seakan-akan dianggap suatu hal yang biasa. Orang Jawa Timur ya, apalagi di daerah kita atau sebelahnya lagi gitu kan. Ya, maka kita patut berhati-hati ya dengan celaan lisan tadi atau dengan celaan yang dalam bentuk ya, tindakan atau perbuatan. Karena itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menariknya lagi ayat setelahnya itu menggambarkan bahwa di antara sifat yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga merupakan suatu hal yang mungkin dianggap biasa, yaitu apa? Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Allah, kita akan bahas sifat-sifat berikutnya di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan di pertemuan yang keberapa ini? Yang pertama di surat Al-Humazah. Kita dapat mengambil banyak manfaat, pelajaran, agar semakin hari keadaan kita semakin baik, semakin sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengenali sifat-sifat yang diancam ini kita dapat terhindar, Allah hindarkan darinya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang mendatangkan pahala dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.